Hai Sobat Lumajang 1, saat ini kita berada di Pemkab Lumajang untuk melaporkan tentang persiapan keterangan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Saat ini sudah hadir Forkopimda di Kabupaten Lumajang, MUI dan semua yang akan terkait dengan kegiatan vaksin COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Nah, kita bisa lihat ini Kapolres Lumajang kita yang baru, Bapak Eka Yekti Anantaseno, Ketua DPRD dan tim 0821, Kejaksaan, MUI, dari PD Muhammadiyah, dari PCNU, dari Batalion 527. Kita akan lihat rilis yang akan disampaikan oleh Bupati Lumajang. Teman-teman wartawan saya yang saya hormati, teman-teman wartawan yang saya hormati, saya bersama seluruh jajaran Forkopimda bersama Ketua MUI, BCNU dan PD Muhammadiyah serta seluruh jajaran PD terkait hari tadi rapat khusus berkenaan dengan persiapan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lumajang, sekaligus membahas tentang kondisi penanganan antisipasi terhadap penyebaran COVID-19. Jadi diawali dengan pemetaan zonasi yang ada di Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah hari ini Kabupaten Lumajang masih konsisten di zona oranye setelah beberapa waktu yang lalu pernah di area zona merah. Dan kita terutama jajaran teman-teman di kepolisian dan TNI bersama Pemda melakukan langkah-langkah untuk supaya kita tetap pada posisi zona aman dari peningkatan maupun penyebaran COVID-19. Nah, karena itu langkah-langkah terhadap kegiatan operasi justisi, pemantauan terhadap penanganan protokol kesehatan di berbagai kegiatan masyarakat akan terus dipantau oleh TNI dan Polri di bawah Kapolres dan Pak Dandim. Teman-teman wartawan semua yang saya hormati, masyarakat Lumajang semua yang saya hormati, vaksin masih berada di tempat penyimpanan vaksin di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi artinya vaksin masih belum sampai di Kabupaten Lumajang dan kita masih menunggu tahapan berikutnya, karena tahap awal di Jawa Timur akan dilakukan di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik. Kabupaten Lumajang akan dijadwalkan pada bulan Februari untuk secara bertahap dimulai dilakukan vaksin. Kabupaten Lumajang akan menerima sejumlah 3.660 dosis. Dan untuk tahap awal prioritasnya adalah tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten Lumajang adalah 4.500. Dosis yang 3.660 ini tentu akan diberikan kepada nakes yang telah melalui tahapan verifikasi, karena tidak semua nakes nanti akan serta-merta diberi vaksin. Misalnya tenaga kesehatan yang hamil tentu tidak akan diberikan, atau tenaga kesehatan yang memiliki gejala hipertensi, misalnya penyakit-penyakit yang memungkinkan untuk vaksin ini tidak diberikan, tentu itu juga tidak akan diberikan. Nanti akan ada verifikasi di internal tenaga kesehatan.
Kemudian seluruh mekanisme pemberian vaksin melalui aplikasi dan ada beberapa checklist atau ketentuan-ketentuan yang mengikat dari apa yang ada di aplikasi tersebut. Pada prinsip perencanaan kita melakukan langkah-langkah support terhadap program vaksinasi ini tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, nanti akan dikuatkan lagi oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim. Kita akan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders hingga tingkat di desa, yang ujung tombaknya nanti adalah Babin, Kamtipmas dan Babinsa yang ada di masing-masing desa, mulai dari langkah untuk persiapan vaksinasi hingga pelaksanaan vaksinasi. Dan Pak Kapolres tadi menyampaikan akan mengaktifkan sekaligus melibatkan kembali Satgas Keamanan Desa untuk sebagai ujung tombak yang ada di desa dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Terkait dengan teknis langkah-langkahnya nanti akan langsung dikoordinasi oleh Pak Kapolres bersama Kapolsek dan dibantu oleh Pak Dandim dan Ramil masing-masing dalam melakukan penguatan di masing-masing Satgas Keamanan Desa. Kemudian beberapa langkah yang lain adalah dukungan secara masif baik MUI, PD Muhammadiyah maupun PCNU dalam langkah-langkah untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19 yang secara nasional ini semua harus betul-betul menjadi program yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saya kira itu hal mendasar yang kami sampaikan. Terakhir, bahwa jajaran Forkopimda prinsipnya semua siap ikut serta dalam program vaksinasi COVID-19. Nanti akan ada verifikasi kesehatan, akan ada verifikasi administratif kepada seluruh jajaran Forkopimda. Bahkan tadi ngotot Pak Ketua DPRD minta yang pertama, ngotot minta yang pertama. Saya tanya mau vaksin yang besar apa yang kecil, apa saja pokoknya saja. Tapi nanti akan dicek secara administratif dan kesehatan ya, termasuk saya yang pernah terkonfirmasi positif. Saya dan Pak Kapolres sudah pernah positif, kita sama-sama alumni COVID-19. Nanti juga akan dicek semuanya apakah ada penyerta penyakit yang secara kesehatan diperkenankan atau tidak. Tapi prinsipnya kami semuanya siap divaksinasi, hingga itu menjadi bagian dari langkah kami untuk secara publik memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin ini betul-betul aman dan ini adalah langkah terbaik untuk kita segera bisa menuntaskan pandemi COVID-19. Saya kira itu Pak, Mike Wireless. sekedar siap atau akan vaksin pertama Pak? Untuk saya minta dulu Pak Kapolres dan Pak Dandim untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan daya dukung untuk vaksinasi. Saya persilakan Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, rekan-rekan wartawan dan seluruh forum Forkopimda. Jadi TNI, Polri, kami siap mengawal, mengamankan, memverifikasi data penerima vaksin dan mensosialisasikan kegiatan vaksinasi ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang. Adapun kegiatan operasi justisi yang selama ini kami dan TNI lakukan
akan tetap kami laksanakan, bahkan kami akan tingkatkan. Demikian saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bupati beserta bisa hormati Forkopimda Kabupaten Lumajang, dari MUI, dari media dan rekan-rekan wartawan media yang saya banggakan. Kami TNI Polri beserta Pemda berkomitmen melanjutkan Kepres Presiden berakhir tanggal 31 Desember, tapi Satgas protokol COVID akan tetap kita laksanakan. Operasi justisi lebih masif, tidak berhenti, lebih masif dengan kondisi sekarang Kabupaten Lumajang di zona orange. Itu kesempatan kita untuk masivitas ditingkatkan sehingga harapannya bisa menjadi zona kuning. Zona kuning kita tidak berhenti sampai di sini. Operasi justisi dimasifkan, bukan seperti kemarin, lebih masif. Di tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata, tempat-tempat ibadah akan kita masifkan. Tempat pusat perbelanjaan, kemudian tempat-tempat lain yang memang perlu kita jadikan atensi. Kemudian untuk vaksinasi dari mulai pendataan yang harus mendapat vaksin akan kita kawal, akan kita berdampingan, memberikan pendampingan dari Babinsa dan Babin Kamtibmas, registrasi sampai dengan vaksinasi sampai dengan KIPI dari istilah dari kesehatan. 2 kali dosis yang pertama akan divaksin, kemudian 14 hari melaksanakan dosis yang kedua, efek apakah ada dan lain-lain akan kita berikan pendampingan. Vaksin tersebut sudah diuji secara klinis dan Bapak Presiden hari ini melaksanakan vaksin yang pertama. Saya yakin tidak sembarangan. Jadi negara memberikan kepada masyarakatnya yang terbaik. Kita yakinkan, kita kawal. Kita minta bersama media, rekan-rekan media mengcounter hoax-hoax yang tidak benar tentang vaksin. Pernyataan awal dari MUI juga sudah disampaikan bahwa vaksin Sinovac, Pfizer yang didistribusikan ada beberapa vaksin, ada 6 termasuk vaksin buatan Putra Bangsa, ada ya Pak Kadinkes ya. Ada vaksin buatan Putra Bangsa salah satunya juga kita distribusikan, dipesan oleh negara kita, pemerintahan Indonesia. Di vaksin itu hoaxnya disampaikan Cina saja belinya keluar, kenapa kita beli vaksin Cina? Jadi harap tahu jumlah masyarakat penduduk Cina itu sangat besar, 1 miliar lebih. Jadi produksi vaksin untuk dalam negerinya saja tidak cukup. Negara tersebut memesan ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi itu yang berkembang ya. Tolong media bantu mengcounter hoax-hoax tersebut. Kita tidak hanya satu produksi yang kita pesan, jadi buat negara yang memproduksi kita pesan, termasuk karya anak bangsa salah satu vaksin yang kita gunakan. Jadi ini betul-betul kita yakinkan vaksin aman, kita sosialisasikan, kita ada berikan pendampingan sampai tingkat bawah, dari mulai pendataan sampai pelaksanaan vaksin, sampai fase pasca vaksinasi. Yakinkan peranan penting kita bersama, Forkopimda, seluruh stakeholders, rekan-rekan tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, semuanya berperan dalam mendukung keberhasilan vaksinasi. Paling utama kita harap bersama rekan-rekan media. Kita counter hoax-hoax yang tidak benar. Kita tampilkan video, foto-foto interaktif yang mendukung vaksinasi imunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa untuk menguatkan Kabupaten Lumajang pada posisi zona oranye dan harapannya bisa menjadi zona kuning, saya telah membuat surat instruksi Bupati. Pertama, berkenaan dengan kegiatan kemasyarakatan yang harus patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian ada beberapa aturan tambahan, instruksi tambahan, antara lain kafe, warung, restoran, rumah makan harus sudah tutup pada pukul 22.00.
Pertokoan harus sudah tutup pada pukul 21.00. Wisata akan kami pantau, nanti akan dibantu oleh Pak Kapolres dengan seluruh jajaran kepolisian. Kapasitasnya 50% tidak boleh lebih. Nanti akan kita hitung berapa kapasitasnya, sehingga kegiatan kemasyarakatan bisa kita pantau mematuhi protokol kesehatan, termasuk di keramaian, pertokoan, tempat pariwisata. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Cak, Yang tadi Pak, ya. Apakah sekedar bersedia divaksin, apa akan mengambil vaksin pertama untuk Forkopimda? Kita menunggu vaksin ini datang dulu untuk Kabupaten Lumajang sekitar bulan Februari. Sambil kita akan menghitung dulu nakes sebagai prioritas utama. 3.660 dosis itu kalau dihitung jumlah nakes 4.500 tentu masih kurang. Nah, nanti akan ada tahap berikutnya. Kita akan sampaikan kepada Forkopimda di tingkat provinsi bila diperkenankan untuk Forkopimda yang nanti lolos administrasi dan cek kesehatan, diperkenankan kita melakukan vaksinasi sebagai daya dukung kepercayaan publik, kita akan lakukan. Yang penting bahwa tujuan utama supaya tenaga kesehatan ini tervaksinasi dulu, itu yang menjadi prioritas. Nah, tapi judulnya jangan mengabaikan nakes. Kemudian nanti vaksin untuk Forkopimda dikira mengabaikan nakes, tidak. Prioritas utama adalah tenaga kesehatan. Tadi bila diperkenankan oleh Forkopimda Provinsi Jawa Timur, dosis vaksin itu untuk kami jajaran Forkopimda mendahului sebagaimana Pak Presiden yang telah memberikan contoh pada masyarakat untuk program vaksinasi ini, dan itu diperkenankan, kami akan lakukan. Tentu jajaran Forkopimda akan dicek dulu secara medis kesehatannya, apakah memenuhi syarat untuk vaksin atau tidak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cak, untuk kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan komunitas yang kemudian diperbolehkan, apakah perlu koordinasi dengan Polsek? Ya, Kecamatan sudah ada perbuknya. Perbuknya sudah satu dalam peraturan bupati. Perizinannya ada di kepolisian, nanti ada di tingkat Polsek. Sudah, kalau saya kira kalau soal kegiatan kemasyarakatan, kita sudah mengeluarkan peraturan bupati, mekanisme tata aturannya, kemudian teknis-teknisnya, bagaimana langkah masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, sudah. Saya kira itu sudah clear. Persoalan ada pelanggaran, iya. Persoalan masih ada saja masyarakat yang kurang patuh, iya. Itu sebagai bagian dari evaluasi kami untuk terus melakukan langkah-langkah penertiban, melakukan langkah-langkah kegiatan monitoring ke masyarakat supaya masyarakat betul-betul patuh terhadap protokol kesehatan. Untuk jenis vaksin yang didapatkan ini berapa? Pak Dinkes, Pak Dr. Bayu, vaksin yang kasih klik. Vaksin yang didatangkan jenisnya apa? Sinovac. Dijelaskan. Jadi yang vaksin yang tahap pertama ini Sinovac, karena dari jumlah keamanan sudah memenuhi sesuai dengan kebutuhan kita secara se-Indonesia. Karena yang lain ternyata informasi dari kementerian jumlahnya tidak sebanyak dan tidak semudah mendapatkan dari dibandingkan Sinovac. Ada lagi? Baik teman-teman wartawan, sebentar lagi kami akan meninjau cool room. Cool itu artinya dingin, room itu artinya ruangan. Jadi kita akan ke ruangan dingin. Maksudnya cool room itu adalah tempat nanti kalau vaksinasi datang, tempatnya di cool room itu. Itu maksudnya. Jadi tempatnya ada di Bagu ya. Bagus saya sebelum pom bensin, saya beserta seluruh jajaran Forkopimda akan meninjau langsung lokasi tempat penyimpanan vaksin. Teman-teman wartawan boleh ikut sekaligus kalau mau rapid
antigen boleh langsung menghubungi saya. Sehat. Begitu katanya rapid antigen langsung ngomong sehat. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat Lumajang 1 itulah tadi keterangan tentang pelaksanaan vaksin di Kabupaten Lumajang. Di vaksinnya masih belum datang persiapan, dan yang akan divaksin pertama adalah tenaga kesehatan. Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita lawan COVID-19.